Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frigita Anastia Pramesti dengan NIM 19 09 10 10 10 11 36 dari kelas A2 Etnopolitik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit resume mengenai bab 3, 4, dan juga bab 5. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai bab 3, yaitu struktur regulasi konflik etnopolitik di tingkat negara dan prinsip masyarakat. Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua dimensi dalam regulasi konflik etnopolitik. Yang pertama berkaitan dengan negara dan masyarakat, sedangkan di dimensi kedua adalah tingkatan makro dan mikro. Pembahasan yang pertama mengenai mikro dalam negara. Di bidang ini, sebagian besar kegiatan yang relevan saat ini berada, termasuk setiap jenis negosiasi antara pemimpin negara etnopolitik yang terkena dampak. Juga terdapat kesepakatan di mana kepentingan mayoritas dan minoritas baru diseimbangkan satu sama lain. Pembentukan badan penasihat khusus untuk mengawasi kepentingan minoritas, langkah-langkah untuk menerapkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan juga peraturan yang melarang diskriminasi dan memastikan kesetaraan. Dan masih banyak lagi. Kegiatan ini terutama berasal dari pihak-pihak terkait, tetapi kegiatan pihak ketiga juga bisa masuk dalam rubrik ini. Contohnya adalah intervensi oleh badan-badan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OCSE, Dewan Eropa, Uni Eropa, kekuatan besar dan menengah, serta kelompok-kelompok lain. Berikutnya adalah makro dalam negara. Politik makro paling radikal yang digunakan untuk mengatur konflik etnonasional adalah memisahkan diri oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya dirugikan dalam pengelompokan negara sebelumnya. Namun, hingga ke saat ini hanya ada sedikit kasus tersebut. Jadi contohnya adalah Cekoslovakia, di mana terbukti mungkin akan mencapai solusi semacam ini dengan cara yang disepakati bersama dengan cara perdamaian. Berikutnya adalah mikro dalam masyarakat. Pengamatan bahwa konflik etnopolitik tidak hanya dilakukan pada tingkat kepemimpinan tetapi juga terjalin pada struktur sosial dalam banyak cara yang beragam dan dengan demikian mempengaruhi jenis yang paling berbeda. Dalam ranah mikro, di ranah masyarakat, banyak inisiatif secara otomatis beroperasi pada tingkat pembangunan perdamaian semata-mata hanya berdasarkan fakta bahwa perwakilan mereka tidak memiliki akses langsung ke tingkat kepemimpinan yang relevan. Pertumbuhan minat baru-baru ini untuk menggunakan metode profesional dalam mengatur konflik bagaimanapun sekarang telah menyebabkan munculnya proyek-proyek perdamaian dan dengan kelompok-kelompok etnopolitik di bawah tingkat kepemimpinan. Berikutnya mengenai makro dalam masyarakat. Dalam bidang ini memiliki peran yang sangat kecil dalam mengatur konflik. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan LSM. Semacam ini jarang berdampak pada seluruh masyarakat karena kebanyakan masih terbatas pada kelompok-kelompok yang tidak terlalu berpengaruh atau kelompok-kelompok yang sebenarnya terpinggirkan oleh proses konflik. Alasan lain mungkin adanya pandangan yang berlaku bahwa inisiatif perdamaian dari jenis struktural dan kelembagaan itu melestarikan badan-badan negara atau kelompok kepemimpinan. Tapi hal ini gagal untuk menghargai sifat dan luasnya tugas yang dihadapi regulasi konflik etnopolitik. Cara di mana dengan setiap tahap eskalasi lebih lanjut, konflik etnopolitik semakin meresap hampir setiap wilayah masyarakat, membuat penting bahwa mobilisasi wilayah masyarakat. Untuk itu, tujuan transformasi konflik damai harus dilakukan di tingkat makro politik juga.
Oke, berikutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Tentang peran pihak ketiga. Awal keterlibatan pihak ketiga dalam konflik etnopolitik pada umumnya adalah ancaman eskalasi yang akan terjadi ke tingkat militer atau kejadian yang sebenarnya. Tapi ini merupakan pandangan yang sangat sempit dibandingkan dengan konflik-konflik intrasosial lainnya yang murni menunjukkan bahwa pihak ketiga dapat membantu setiap tahap di mana pihak-pihak yang bersengketa menjadi begitu terjerat dalam perbedaan-perbedaan mereka sehingga mereka tidak lagi dapat menemukan jalan keluar yang konstruktif. Jadi, peran dan fungsi pihak ketiga dapat sangat bervariasi tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan untuk didekati serta sifat para aktor yang terlibat. Yang pertama adalah pihak ketiga dapat mengetahui apakah kemauan dari pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Jika demikian, seberapa besar hal itu. Yang kedua, juga dapat menguji apakah hubungan kekuasaan antara pihak-pihak akan mengakui penyelesaian konflik yang disepakati bersama, dan jika demikian sampai sejauh mana. Nah, yang ketiga adalah faktor penentu sejauh mana intervensi yang berhasil dilakukan oleh pihak ketiga adalah pertanyaan apakah hal itu terbukti memungkinkan untuk memfasilitasi komunikasi langsung, pertukaran terbuka, dan juga proses pemahaman dan pemecahan masalah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat dianggap sebagai aktor penting sejauh menyangkut keberhasilan pihak ketiga adalah sebagai netralitasnya. Berikutnya adalah fasilitas. Strategi fasilitas menggeser bidang konflik yang terkait subjek ke latar depan. Dengan kata lain, perhatian utamanya adalah membantu orang-orang yang terlibat dalam perselisihan untuk bertemu secara langsung dan mempekerjakan dengan mereka dalam persepsi mereka masing-masing mengenai konflik. Nah, interpretasi yang lebih luas dari fasilitas mungkin termasuk jasa yang baik, asalkan apa yang terlibat tidak hanya menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk pembicara langsung antara pihak yang bersengketa, tetapi juga terdengar dua arah dari ketersediaan untuk komunikasi atau peningkatan dari keseluruhan kondisi sosial di mana pembicara langsung berlangsung. Berikutnya, mediasi non-direktif. Nah, strategi mediasi non-direktif mencakup bidang yang terkait dengan subjek dan yang terkait dengan objek. Sebagai sebuah konsep, ia paling dekat dengan pemahaman intramasyarakat mengenai mediasi seperti yang telah berkembang selama ini. Memperbaiki hubungan melalui fasilitas merupakan prasyarat untuk pendekatan ini, tetapi mediasi non-direktif juga melibatkan sebagian dari pendahuluan, identifikasi yang tepat dari aktor yang bertanggung jawab, pembatasan masalah yang disengketakan, dan penetapan kontrak yang mengikat para pihak untuk menghormati aturan main tertentu. Berikutnya adalah mediasi direktif. Strategi mediasi direktif terutama dimiliki oleh bidang yang berhubungan dengan objek. Pihak ketiga tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari konflik tersebut. Ia tidak hanya berjanji untuk memastikan proses mediasi yang efektif, itu juga memberikan tekanan untuk membujuk para pihak yang berselisih untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas. Selain itu dapat memberikan saran mengenai hal-hal material yang dipersengketakan dan dapat menciptakan intensif atau menunda prospek imbalan untuk penerapan saran-saran ini. Dari sudut pandang transformasi konflik, strategi mediasi direktif mengarah perhatian terutama pada penciptaan rezim pencegahan internasional dan pada pelembagaan mekanisme internal mengatur konflik.
Nah, yang terakhir adalah transformasi. Karena konflik-konflik etnopolitik berkembang dalam periode yang panjang, dengan demikian dan karena pola-pola eskalasi dan deskalasi yang berurutan yang terus berulang, semua jenis intervensi harus dilihat dari sudut pandang transformasi konflik yang konstruktif. Transformasi juga menyoroti fakta bahwa bentuk-bentuk intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang tidak boleh dikembangkan secara terpisah satu sama lain, dan bahwa transformasi konflik juga berhasil bergantung pada saling melengkapi dari langkah-langkah tersebut. Nah, masuk kepada bab terakhir yaitu bab 5, yaitu pendekatan berorientasi proses untuk regulasi konflik oleh pihak ketiga. Nah, jadi diferensi antara 5 pendekatan yang dimaksud terutama untuk memperjelas perbedaan konseptual dan metodologis. Oke, mediasi berbasis kekuatan. Mediasi berbasis kekuatan adalah instrumen tradisional politik nasional dan internasional yang sangat penting sejauh mencakup intervensi oleh pihak ketiga. Pada umumnya kepentingan pihak ketiga itu sendiri dalam bentuk tertentu dari pengaturan konflik dan sumber daya yang tersedia untuk itu. Oleh karena itu, netralitas atau ketidakberpihakan merupakan aspek yang kurang penting. Konsep tradisional mediasi kekuasaan telah mengalami tekanan yang meningkat untuk membenarkan dirinya sendiri. Di ranah negara, kedua tren ini telah diperkuat oleh model netralitas dan mempromosikan kombinasi media direktif dan non-direktif. Berikutnya adalah mediasi sebagai pemecah masalah menang-menang. Nah, di luar domain politik internasional, proses mediasi sering disamakan dengan gerakan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Gerakan ini bermula dari kritik terhadap bentuk-bentuk tradisional, otoriter, dan birokratis dari pengaturan konflik intramasyarakat. Hal itu terinspirasi oleh kampanye hak sipil dan gerakan sosial lainnya yang bertujuan untuk menghapus keadilan sosial dan mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan. Akar metodologisnya terletak pada psikologi humanistik dan gerakan pelatihan hubungan manusia. Salah satu tesis dasar dalam pendekatan ADR adalah bahwa dalam pembagian besar protes tradisional mengatur konflik intramasyarakat, pembobotan sebagai faktor distorsi. Oleh karena itu, biasanya kekuasaan dan posisi hukum yang lebih tinggilah yang menentukan cara konflik diatur. Gerakan ADR dapat berfokus pada penanganan poin-poin pertikaian yang ditentukan secara spesifik. Setelah kesepakatan dicapai pada poin-poin ini dapat dimulai sekali lagi untuk menangani masalah-masalah yang dipersengketakan lebih lanjut. Berikutnya adalah mediasi khusus budaya dan antar budaya. Dalam budaya individualistik, konflik dipandang sebagai ketegangan antar individu yang harus diselesaikan sebagai suatu aturan dengan memecahkan konflik menjadi unit-unit yang lebih kecil. Konflik memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan. Cara mereka dilakukan cenderung langsung, konfrontatif, dan dalam bentuk pertukaran bilateral antara mereka yang terkena dampak langsung. Dalam menangani konflik, metode ini tidak langsung non-konfrontif. Multilateral lebih disukai. Tujuan yang diinginkan adalah untuk melestarikan struktur sosial yang ada dan tidak memaksakan kehilangan muka pada siapapun. Mediasi sebagai pemecah masalah win-win. Di sisi lain, lebih formal, sangat terstruktur, berorientasi pada tugas dan hasil, dan monokrom, atau satu demi satu. Dan pada pihak ketiga, sejauh mungkin berada di luar sistem sosial yang bersangkutan. Berikutnya, resolusi konflik interaktif. Sifat yang kurang lebih berbeda dari pendekatan intramasyarakat, terutama untuk mediasi, adalah bentuk intervensi pihak ketiga yang dirancang khusus untuk
digunakan dalam konflik etnopolitik. Perkembangan teoritis telah terjadi dalam bentuk integrasi model dan pendidikan politik. Misalnya bentuk sistem negara multi etnis yang dicoba dan diuji. Pembelajaran antar budaya, dan mediasi dalam arti yang lebih sempit atau perlakuan terhadap masalah-masalah praktis tertentu. Nah, terdapat aspek praktif dari pendekatan resolusi konflik interaktif. Nah, jadi yang pertama adalah serangkaian loka karya dengan perwakilan berpengaruh pada pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua, pihak ketiga sebagai fasilitator dan peneliti tindakan. Yang ketiga, keterampilan komunikasi, pemetaan konflik, kebutuhan dasar. Yang keempat, analisis konflik dan redefinisi hubungan. Yang kelima adalah penyelesaian konflik sebagai saling mengakui kebutuhan dasar, sebagai pembina kreativitas, dan sebagai transfer. Yang terakhir adalah pendekatan komplementer dan integratif untuk regulasi konflik. Kompleksitas konflik etnopolitik yang luar biasa, beberapa penyelidikan terhadap diafragma keduanya dan mungkin sama menjanjikannya. Setiap konflik membutuhkan kombinasi spesifik dari strategi yang berbeda. Mengikuti Friedrich Glatz, Fish and Clancy menganggap salah satu faktor utama yang menentukan bobot strategi tertentu dalam kombinasi ini sebagai tingkat eskalasi. Semakin akut konflik, maka semakin terarah intervensi pihak ketiga. Glatz mengembangkan skema terutama untuk digunakan dalam konflik di dalam organisasi. Kita harus ingat untuk membuat penyesuaian tertentu dalam mentransfernya ke konstelasi konflik etnopolitik yang kompleks. Pengaturan konflik yang konstruktif harus aktif di beberapa tingkatan, tetapi juga pendekatan kontingensi mengandung lebih dari sekedar nasihat sepele bahwa banyak yang akan membantu penelitian yang lebih rinci lalu dilakukan untuk mengetahui apakah kombinasi pendekatan strategis tersebut terbukti sangat efektif. Disinilah salah satu tantangan utama untuk perdamaian dan penelitian konflik di masa depan terletak. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah pengucapan atau mungkin kurang enak didengar, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain hari. Assalamualaikum.